Shalom, Bapak Ibu yang baru bergabung, selamat bergabung. Mari kita mau sama-sama naikkan pujian ini. Ajak kami, Tuhan, menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan adat jalan-Mu. Kami di setiap waktu. Setiamu Tuhan, dan Engkaulah Kristus kami bersyukur padamu. Ajak kami Tuhan, menghitung hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Oh, besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus kami bersyukur padamu. Ya nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus kami bersyukur padamu. Yesus kami bersyukur padamu.
Shalom semuanya. Selamat pagi, indah sekali pujian ini. Pimpin kami Tuhan supaya rencana Tuhan itu bisa digenapi dalam setiap kehidupan kita. Kita harus mau merelakan diri kita dipimpin oleh Tuhan sehingga rencananya yang indah itu bisa digenapi. Shalom Bu Esther, terima kasih sudah bergabung. Ibu Maria, terima kasih sudah bergabung. Kakak Estina, Kakak Cantika, dan semuanya. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan agar semua rencanamu digenapi. Mulia namamu Tuhan, dan ajar jalanmu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, dan agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Ajar kami Tuhan menghitung hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalanmu agar semua rencanamu digenapi. Mulialah namamu Tuhan, ajar jalanmu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Biarlah namamu Tuhan, dan ajar jalanmu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu.
Yesus kami syukur padamu. Yesus kami bersyukur padamu. Kami bersyukur. Bapa di surga, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih. Roh Kudus, terima kasih untuk hari yang baru, untuk rahmat-Mu yang setiap kami, untuk nafas kehidupan kami mengucap untuk segala sesuatu baik yang Engkau sudah siapkan bagi setiap kami yang ada di live room ini. Roh Kudus, tibalah waktunya bagi kami saat ini untuk kami mendengarkan. Mari Roh Kudus, kiranya Engkau yang beracara, Engkau yang berbicara lewat hamba-Mu ini, dan terangi setiap mata hati kami yang ada di live room ini, sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa kabar pagi hari ini? Saya mengajak Bapak Ibu untuk kita sama-sama melayani Tuhan. Caranya gimana? Bapak Ibu bisa bantu tap-tap layar, bisa bantu share. Dengan demikian Bapak Ibu sudah bagian di dalam melayani Tuhan. Ya, percayalah, firman Tuhan yang sebentar kita akan dengarkan pasti akan memberkati Bapak Ibu semua. Ya, sebetulnya saya ingin melanjutkan pembahasan dari kemarin-kemarin ya, bagaimana caranya kita melakukan doa peperangan rohani ya, memberlakukan segala sesuatu yang Tuhan Yesus sudah bayar di atas kayu salib. Kemarin-kemarin saya ada share mengenai senjata perang, senjata di dalam kita berdoa. Yakni yang pertama apa? Yang pertama, nama Tuhan Yesus. Yang kedua, darah Yesus. Yang ketiga kemarin apa? Doa-doa deklarasi ya. Sebetulnya doa-doa deklarasi itu ya bisa kita katakan senjata peperangan di dalam berdoa ya. Firman Tuhan gitu ya. Firman Tuhan dan doa-doa deklarasi firman Tuhan. Sebetulnya saya mau melanjutkan topik ini. Ya, ada dua hal lagi yang saya mau share untuk Bapak Ibu. Cuman loncat ya, itu kita lanjutkan besok ya. Hari ini saya mau membagikan kepada Bapak Ibu ya, seperti yang saya sudah janjikan kepada beberapa orang, karena saya melihat dan saya merasakan bahwa begitu banyak dari Bapak Ibu yang sedang mengalami pergumulan ya, yang sedang mengalami mungkin kau sedang ada di dalam titik terendah dalam hidupmu, yang kau merindukan pemulihan ya. Jadi saya skip dulu itu, kita lanjutkan besok. Kita pagi hari ini mau belajar sama-sama tentang keberhasilan ya, tentang kesuksesan ya. Apakah itu salah? Kita kepengen sukses, apakah itu salah? Salah nggak Bapak Ibu? Salah nggak? Ayo jawab di komentar. Shalom Bu Mercy, ya Bu Evi Lampus, Kak Estina, terima kasih untuk responnya. Enggak ya, itu adalah kerinduan hati Bapa kita yang di surga. Tidak salah, iya betul-betul ya. Enggak salah, itu adalah kerinduan hati Bapa kita yang untuk setiap anak-anaknya. Kalau Tuhan nggak kepengen kita berhasil, nggak kepengen kita sukses ya, kenapa Dia ajarkan dalam firman-Nya? Kan ya aneh-aneh aja sih orang-orang. Ya, mohon maaf ya, mungkin bukan Bapak Ibu di sini, tapi saya menemukan begitu banyak orang yang masih berpikir
Ya, kesuksesan itu, keberhasilan itu, prosperity gospel dikatakan seperti itu ya. Jadi ya saya masih menemukan banyak komentar yang seperti itu video-video saya. Ya, saya rasa itu adalah kebohongan iblis ya. Iblis yang tidak mau engkau sukses, iblis yang kepengen engkau hidup susah, hidup melarat ya. Itu keinginan iblis, bukan keinginan Bapa kita yang di surga. Bapa kita yang berkati setiap kita. Ya, cuman memang Tuhan tidak ya. Mungkin Bapak Ibu baru dengar ya, kemarin udah dengar, saya udah kasih tahu. Tuhan tidak istilahnya menyulap orang menjadi berhasil. Enggak seperti itu caranya Tuhan. Kita yang harus belajar seperti apa sih cara-caranya Tuhan. Jalan-jalannya Tuhan itu seperti apa. Sama seperti lagu yang barusan kita nyanyikan. Ajarilah kami jalan-jalanmu, supaya rencanamu itu Tuhan ya digenapi dalam kehidupan kita. Seringkali kita mendengar rencana Tuhan mendatangkan damai sejahtera. Seringkali kita mencomot ayat firman Tuhan itu tanpa mengerti kebenaran firman Tuhan yang lainnya. Jadi mungkin ya banyak di antara kita, banyak dari orang-orang percaya kecewa sama Tuhan. Katanya rencana Tuhan mendatangkan damai sejahtera. Tetapi kenapa hidup saya penuh dengan penderitaan dan air mata? Ada yang bertanya seperti itu? Iya kan, saya melihat seperti itu. Lapangan, maksudnya kenyataan banyak orang percaya yang seperti itu. Karena mencomot janji Tuhan hanya satu ayat. Tapi gak ngelihat semuanya gitu. Jadi gak ngerti jalan-jalannya. Seperti yang pujian yang tadi kita nyanyikan, ajarilah kami jalan-jalanmu, supaya rencana Tuhan itu bisa digenapi. Kalau kita nggak ngerti jalan-jalannya, rencana Tuhan mau sebagus apa, sebaik apa, seindah apa, selama kita tidak mau dipimpin oleh jalan-jalan Tuhan, maka ya rencana itu tidak akan digenapi dalam, bukan Tuhan yang tidak menepati janji, tetapi karena kitanya yang tidak mau dipimpin oleh jalan-jalannya Tuhan. Ya, saya percaya Bapak Ibu paham ya, sampai di sini saya nggak ngomong sama diri sendiri. Terima kasih Bu Evi untuk responnya, terima kasih ya. Jadi saya tahu nyambung apa yang saya ngomongkan itu ya. Saya nggak ngomong sama diri. Tahu kan Bapak Ibu ngomong sama diri sendiri, cuman sendiri yang ngerti gitu. Oke. Kemarin saya sudah spill ya, bahwa Tuhan tidak membuat orang itu berhasil, tetapi Tuhan menunjukkan jalan-jalannya supaya bisa berhasil. Ya, apa itu jalan-jalannya? Kemarin saya sudah declare atas hidup Bapak Ibu. Tetapi saya rindu untuk kita belajar lebih banyak. Jadi bukan hanya Tuhan yang kita declare. Declare memang penting. Akan mengerjakan firman Tuhan yang kita declare di mulut kita. Tetapi hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu untuk belajar jalan-jalannya, supaya firman Tuhan yang kemarin kita deklarasikan itu akan digenapi dalam kehidupan. Ya, saya mau mengajak Bapak Ibu melihat dari Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus ya kepada kita semua, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi perhatikan di sini, saya seringkali meng-highlight ayat ini, membagikan ayat ini kepada Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu paham sekali kalau kita ingin mencapai segala sesuatu yang Tuhan sudah sediakan bagi kita, mau nggak mau kita harus mengikuti jalannya.
Ya, perhatikan di sini, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan dan hidup ya. Jadi kita harus mengerti, mengenal jalan-jalannya terlebih dahulu. Mungkin bisa mengenal Tuhan, mengenal jalan-jalannya kalau kita nggak rajin baca Alkitab. Kita harus mengenal dulu jalannya dan kebenarannya. Bukan hanya mengenal jalan dan kebenarannya, tetapi kita harus mau dipimpin. Kita harus mau hidup di dalam jalannya, menghidupi kebenarannya. Baru kita akan sampai kepada kehidupan yang Tuhan sudah rencanakan bagi kita. Make sense kan sampai di sini? Make sense itu bahasa Indonesianya apa? Masuk akal kan? Masuk akal banget kan? Nggak mungkin kita istilahnya mau loncat ke dalam kehidupan dengan segala kelimpahannya. Yohanes 10 ayat 10 yang Tuhan janjikan. Tuhan Yesus datang untuk memberikan kita hidup dengan, kalau kita nggak mau menghidupi jalan-jalannya dan kebenarannya. Ya, oke, make sense banget kan? Ya, make sense itu masuk akal banget gitu. Oke. Nah, di kitab Yosua 1, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Perhatikan di sini, firman Tuhan ini cuman saya mau tetap membagikan, karena mohon maaf ya, masih banyak Bapak Ibu yang baru bergabung, yang datang sama saya minta didoakan, saya lagi terpuruk sekarang, saya lagi dan lain sebagainya, ada dalam keadaan yang sulit dan lain sebagainya. Jadi saya rindu bagikan kembali firman Tuhan ini. Mohon maaf ya Bapak Ibu yang sudah sering mendengarkan, terima aja ya. Jadi supaya makin ngelotok di kepala. Yuk. Jadi Bapak Ibu perhatikan di sini, supaya seseorang bisa berhasil dan beruntung. Perhatikan di Yosua 1 ayat 8. Ini kuncinya apa? Janganlah engkau lupa memperkatakan. Sebetulnya yang kemarin-kemarin kita deklarasikan itu udah sesuai belum? Udah sesuai ya, tetap belajar lebih banyak lagi ya. Kemarin kan kita udah itu tuh deklarasi kan, yang saya sudah bagikan kepada Bapak Ibu. Nah, untuk ayat-ayatnya saya udah janji saya mau posting di video TikTok saya, dan Bapak Ibu bisa lihat di video uploadan saya di TikTok. 2 hari ini saya sudah membagikan doa deklarasi ya, walaupun belum semuanya. Nah, kuncinya supaya kita bisa berhasil dan beruntung, yang pertama apa? Kita harus bukan hanya saja mengenal firman, di sini dikatakan renungkannya. Yang pertama merenungkan itu siang dan malam. Yang ketiga apa? Bertindak hati-hati. Jadi ada 3 hal ya ketika kita belajar firman itu. Yang pertama apa? Memperkatakan. Karena iman itu dari pendengaran akan suara firman Tuhan. Jadi yang pertama apa di sini? Memperkatakan. Yang kedua apa? Merenungkan. Kalau belajar bahasa Indonesia masih ingat Bapak Ibu di SD ada kata kerja kan, ada kata benda, masih ingatkah itu? Ya, saya percaya mungkin Bapak Ibu kebanyakan pasti udah sekolah SD ya. Iya, itu ada kata kerjanya apa? Memperkatakan. Yang kedua merenungkan. Yang ketiga bertindak. Hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Dengan demikian apa? Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kalau dalam versi New King James Version-nya itu lebih jelas ya artinya. Sebetulnya artinya
seperti ini. Ketika kita memperkatakan, merenungkan, dan bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di firman Tuhan. Prosper itu. Nah, untuk seseorang bisa beruntung, dia sendiri harus makmur dulu. Bapak Ibu pernah dengar saya membahas firman Tuhan tentang kitab Yohanes ya. Yohanes pernah berkata seperti ini kepada jemaat, bahwa I wish above all things that you may prosper in all things. Jadi maksudnya saya berdoa lebih daripada segala sesuatu supaya engkau makmur dalam segala sesuatu. New King James Version-nya ya saya terjemahkan dengan kata-kata saya sendiri. Jadi engkau makmur dalam segala sesuatu sama seperti jiwamu makmur. Jadi untuk seseorang bisa makmur, bisa sukses, bisa berhasil, bisa beruntung, jiwamu ini harus makmur terlebih dahulu. Bagaimana caranya supaya jiwa kita makmur? Ketika kita memperkatakan firman ini ya, merenungkannya, dan bertindak apa yang tertulis di firman Tuhan. Dengan demikian kita menjadi pribadi kita dulu yang makmur. Baru itu akan termanifestasi dengan yang jasmani, baru akan termanifestasi dengan yang kelihatan. Bapak Ibu nangkep sampai di sini atau saya cuma ngomong sama diri sendiri? Karena kalau di live seperti ini, yang saya lihat kan kamera tuh ya. Jadi saya nggak bisa melihat apakah Bapak Ibu paham apa yang saya ngomongin atau enggak. Atau saya cuma ngomong sama ya tadi siapa? Ibu Feni, Ibu Evi Lampus, Ibu Hesti, Kak Pingping, ya Bu Esther, Kak Estina. Saya tahu gitu, saya nggak ngomong sama diri sendiri. Ibu Meliana, ya terima kasih. Yang ngomong ini bukan saya loh, yang ngomong ini firman Tuhan. Kemarin-kemarin saya juga udah pernah share kan bagaimana seperti Elon Musk. Walaupun dia diberkati secara luar biasa ya, secara finansial, tetapi karena jiwanya nggak prosper, jiwanya nggak makmur, jadi apa yang terjadi? Salah ngomong, emosi terpicu. Jadi kalau emosi terpicu, salah ngomong apa? Untuk orang sekaliber dia, sebesar dia, perkataannya itu menentukan kan? Salah ngomong, ya bisnisnya hancur. Demikian pula sebetulnya kita itu ya, secara roh, secara alam roh, kita ini adalah anak-anak Tuhan kan. Kita ini raja-raja, anak raja, perkataan kita ini berkuasa. Makanya kemarin saya sudah share bagaimana caranya kita declare ya. Oke, back to the laptop. Kembali lagi ke firman Tuhan. Kita mau belajar dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Di sini firman Tuhan mengajarkan kita bagaimana caranya supaya kita berbahagia dan berhasil. Tadi kita belajar dari Yosua 1 ayat 8 ya. Mengajarkan kita cara-caranya. Ingat, Tuhan tidak membuat kita menjadi berhasil, tetapi Tuhan mengajarkan cara-caranya. Tuhan memperlihatkan jalan-jalannya. Barang siapa mengikuti jalan-jalannya, pasti dia akan menuai. Rencana Tuhan itu pasti akan tergenapi dalam hidupnya, jikalau kita mau mengikuti jalan-jalannya. Karena tadi, seperti firman Tuhan yang saya sudah bagikan, Tuhan itu adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Kita harus mengikuti jalannya, kita harus mau menghidupi kebenarannya, supaya rencana Tuhan itu tergenapi. Bapak Ibu bisa lihat bagaimana firman Tuhan itu konsisten sekali.
Betul kan, konsisten. Tadi saya mengambil dari kitab Yohanes, udah gitu kitab Yosua, dan sekarang kitab Mazmur. Dan Bapak Ibu bisa melihat bahwa Tuhan itu sangat konsisten. Entah saya ngambil dari kitab mana, tetapi pengajarannya sama, luar biasa. Dengan demikian kita tahu bahwa penulisnya itu bukan manusia. Kalau penulisnya manusia, maksudnya bukan karangan manusia gitu ya. Memang manusia yang menulis, tapi kan diilhami oleh kuasa Roh Kudus. Allah sendiri adalah autornya, autor itu penulisnya ya. Oleh sebab itu firman Tuhan itu begitu konsisten. Oke, saya mau mengajak Bapak Ibu melihat dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 kita. Bagaimana begitu konsistennya firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kita lihat bagaimana firman Tuhan itu konsisten. Ini diambil dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Tadi yang kita baca Yosua 1 ayat 8. Sama kan? Merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kita lihat bagaimana konsistennya firman Tuhan. Tadi Yosua 1 ayat 8 sama kan? Kita disuruh memperkatakan firman Tuhan. Kita disuruh merenungkannya. Kita disuruh bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di firman Tuhan. Dan sekarang di Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 kita belajar lebih banyak. Nanti saya bahas ya satu persatu ya, kita belajar lebih banyak. Yang pertama yang di sampai 3 itu kita jangan sampai berjalan menurut nasihat orang fasik. Ada kata kerja lagi, kita mau belajar bahasa Indonesia ya. Di sini kita baca firman Tuhan tetapi kita mau belajar bahasa Indonesia. Apa kata kerjanya Bapak Ibu? Yang pertama, jangan berjalan menurut nasihat orang fasik. Ya, menurut nasihat orang fasik itu seperti apa sih? Ya, bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, berjalan itu adalah kata kerja. Kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Namanya juga berjalan. Berarti kita sudah sedang melakukan sesuatu kan, kita sedang berjalan kan. Dan di sini dikatakan nasihat orang fasik, berarti bertentangan dengan firman Tuhan. Yang kedua, berdiri. Berdiri kata kerja bukan kata kerja, sedang berdiri ya. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Berarti kalau seseorang berdiri di jalan orang berdosa, dia sedang tidak melakukan firman, betul? Betul, karena dia berada dalam jalannya orang berdosa. Berarti seperti apa sih jalannya orang berdosa? Jalannya orang berdosa itu misalnya misalnya kalau semua orang korupsi, dia ikut korupsi juga kan? Dia sedang ada di jalan orang berdosa karena dia ikutan korupsi. Paham kan Bapak Ibu sampai di sini ya? Firman Tuhan ini saya mau menggali firman Tuhan biar kita sama-sama ngerti dan kita mau sama-sama lari dari dosa. Karena itu yang akan menghalangi keberhasilan kita, kebahagiaan kita, keberuntungan kita dengan caranya Tuhan. Ya, apakah seseorang bisa berhasil, bisa sukses dengan cara dunia? Bisa banget ya. Saya nggak mau munafik. Saya ngomong apa adanya ya. Apakah bisa? Bisa banget. Bisa kaya banget bisa. Bahkan saya pernah share, saya pernah
ngobrol dengan satu orang konglomerat ya, konglomerat pengusaha tambang yang tambangnya dia jual ke go public gitu, jual ke publik. Bayangkan Bapak Ibu kalau seseorang jual tambangnya ke publik berarti dia dapat fresh money kan, fresh uang yang ya berlimpah-limpah gitu ya. Dan kebetulan ya saya suka tempo hari ya, waktu zaman dulu, waktu zaman saya masih ada dalam dunia bisnis gitu. Saya suka ketemu sama dia. Ketemunya di mana coba Bapak Ibu? Bukan ketemunya di kantor yang mewah, yang megah atau di rumahnya yang mewah. Enggak. Ketemunya itu saya suka ketemu dia di pasar, pasar yang becek-becek, pasar yang jorok gitu. Saya suka ketemu dia di situ, ngobrol, minum kopi sama dia. Nah, dia ngajarin sama saya begini. Dia yang konglomerat itu ngajarin sama saya begini. Kamu ini ya kalau usaha, kalau nggak kamu yang dimakan, kamu makan orang. Itu yang diajarin sama dia sama saya. Cuman karena saya ini takut Tuhan ya, saya denger telinga kanan keluar telinga kiri gitu ya. Saya nggak masukin ke hati. Saya nggak mau diberkati dengan cara-cara dunia. Dunia bisa maksudnya caranya iblis bisa banget. Bahkan iblis itu bisa buat seseorang menjadi kaya. Betul banget. Masih ingat bagaimana Tuhan Yesus dibawa sama iblis ketika dicobai, ketika dia puasa ya, habis puasa 40 hari 40 malam dia dibawa sama iblis, diperlihatkan dunia ini dengan segala kemegahannya. Dan iblis berkata apa? Jikalau engkau mau menyembah aku, maka aku akan memberikan semua ini kepadamu. Jadi iblis juga bisa, dukun bisa banget ya Bapak Ibu. Saya nggak mau Bapak Ibu itu terlalu naif. Maksudnya iblis juga bisa, dukun juga bisa. Cuman ada bayaran yang nggak gratis ya. Apa yang iblis lakukan? Karena dia itu nggak punya sesuatu ya. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka itu mencuri, membunuh, membinasakan. Jadi kalau engkau datang kepada dukun, saya mau kaya, bisa banget. Jadi apa yang dia lakukan? Dia suruh antek-anteknya, dia suruh anak buahnya yakni setan-setan mencuri berkat ya, entah berkat masa depanmu atau berkat anak cucumu ya, dicuri untuk diberikan kepadamu. Apakah kau mau seperti itu? Saya sih nggak mau ya, nggak mau lah ya. Kata kitab Amsal apa? Orang yang serakah itu ya, yang mengambil sesuatu yang bukan miliknya, itu seperti seekor ayam yang mengerami telur yang dia tidak miliki, yang dia tidak telurkan. Jadi pada pertengahan usianya hartanya akan habis, dan di akhir hidupnya dia dikenal sebagai orang yang bodoh. Saya sih nggak mau seperti itu ya. Saya juga melihat banyak teman-teman bisnis saya yang diberkati luar biasa dengan cara-cara dunia. Ya sikut sana sikut sini. Ya dan lain sebagainya, saya nggak mau ngomong ya. Tetapi saya juga melihat bagaimana kehidupan mereka penuh dengan penderitaan, penuh dengan stres, penuh dengan air mata. Saya sih nggak mau seperti itu. Dan bukan hanya sampai di situ, anak-anaknya. Ya, percayalah Bapak Ibu, firman Tuhan itu yes and amen ya. Saya ini orang yang paling kritikal. Jadi kalau firman Tuhan berbicara seperti apa, saya ini observant. Tahu nggak observant itu? Pengamat. Mengamati betul apa enggak sih firman Tuhan ngomong begini. Jadi saya memperhatikan begitu banyak kedukaan, bahkan anak-anaknya. Saya nggak mau ngomong yang jelek lah. Pokoknya ya penuh dengan penderitaan dan air mata. Ya, oke, kita balik lagi kepada firman Tuhan. Dikatakan apa? Tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, tadi udah dibahas ya, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kumpulan pencemooh itu seperti apa sih? Duduk ini dikatakan kata kerjanya itu apa? Duduk. Duduk itu berarti satu level, satu posisi ya. Berarti namanya duduk, berarti kita bisa disimbolkan sebagai posisi otoritas.
Jadi kalau orang duduk, misalnya duduk di situ, berarti dia sudah mengambil posisi, sudah untuk, misalnya di sini dikatakan duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi dia sudah mengambil posisi, mengambil keputusan untuk pencemooh itu. Di sini dikatakan mereka yang nggak percaya dengan firman, ya. Maksudnya simboliknya bisa berarti seperti itu, bukan dikatakan di sini, tetapi simboliknya seperti itu. Jadi mereka yang nggak percaya sama firman, mereka yang mungkin juga mencemooh orang-orang benar, ya, yang tidak ikut-ikutan dengan cara-cara mereka, mencemooh kebenaran firman Tuhan. Ya, kita jangan seperti ini. Tetapi firman Tuhan katakan apa? Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Perhatikan di sini Bapak Ibu, kesukaannya firman Tuhan. Ya, dan saya mau mengajak Bapak Ibu melihat satu kebenaran firman Tuhan di sini yang sangat memberkati kita. Dikatakan apa? Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Bapak Ibu, kalau mungkin engkau sekarang sudah melakukan semuanya ini, ya, engkau sudah bertobat dari dosa-dosamu misalnya, engkau sudah, kesukaanmu sudah firman Tuhan misal, engkau sudah memperkatakannya seperti kemarin kita doa deklarasi, engkau sudah merenungkannya siang dan malam, tetapi mungkin engkau belum melihat seperti janji firman Tuhan ini. Apa janjinya? Berbahagia, tadi di awal kan. Terus yang di akhir ini apa? Berhasil, ya. Mungkin engkau belum melihat kebahagiaan dan keberhasilan yang engkau rindukan. Kuncinya di sini Bapak Ibu, sabar, ya. Di sini dikatakan apa? Ia seperti pohon. Bapak Ibu, kalau kita nanam pohon dari benih, apa yang kita lakukan? Apa yang petani lakukan, ya? Petani itu kan menanam benih dulu kan. Benih itu ya bisa berupa firman Tuhan. Seumpama firman Tuhan yang kita perkatakan, yang kita percaya, yang kita renungkan, yang kita lakukan, itu adalah benih. Ya, benih yang pasti akan kita tabur ketika benih itu tumbuh seperti pohon. Nah, semakin besar berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita, semakin tinggi misalnya, seperti pohon, ya, semakin tinggi pohon itu, semakin besar pohon itu, maka apa yang terjadi? Semakin dalam akar pohon itu akan tumbuh ke dalam, betul? Nah, demikian pula kita, ya Bapak Ibu, engkau yang sedang ada di dalam proses kehidupan, mungkin engkau sudah ngikuti apa yang kata firman Tuhan, engkau sudah mendeklar firman Tuhan, engkau sudah merenungkannya, engkau sudah melakukannya, tetapi engkau belum melihat buah-buah hasil dari apa yang engkau kerjakan. Itu sabar, ya, berarti apa? Berkat Tuhan, janji Tuhan itu akan semakin besar tergenapi dalam hidupmu. Karena akarnya sedang mencari-cari air ke bawah, ya. Dikatakan apa? Yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Akan tiba musimnya dalam kehidupanmu, ya, di mana segala sesuatu yang kau sudah tabur itu pasti akan berbuah, dan buahnya pasti manis jikalau engkau taat dan dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Ya, di sini dikatakan di tepi aliran air. Aliran air itu bisa merupakan simbol daripada Roh Kudus, ya. Jadi maksudnya apa? Kita itu kalau mau berakar di dalam firman Tuhan, kita nggak bisa sendirian. Bapak Ibu nggak bisa ngandalin dirimu sendiri. Ya, kalau kita mau terus berakar dalam firman, kita harus belajar mengandalkan Roh Kudus.
Ya, engkau yang mungkin sedang mau mulai belajar firman Tuhan, kau yang baca firman Tuhan, ada kan yang misalnya, kok saya nggak ngerti firman Tuhan ini. Mari undang Roh Kudus. Roh Kudus kan penulisnya, dan Roh Kudus itu ada di dalam hatimu. Ya, ada di dalam engkau, bersama-sama dengan engkau. Engkau tinggal ngomong, Roh Kudus, tolong saya untuk boleh mengerti firman-Mu. Engkau boleh ngajak ngomong Roh Kudus itu. Roh Kudus itu adalah pribadi. Sebetulnya saya mau membahas tentang Roh Kudus ya. Karena itu adalah, maksudnya bukan Roh Kudusnya, tetapi kuasa yang sudah diberikan kepada kita, kuasa Roh Kudus. Itu yang sebetulnya saya mau bahas, melanjutkan pembahasan kemarin tentang peperangan rohani, senjata-senjata apa yang kita bisa gunakan ketika kita berdoa. Tetapi ya nggak apa-apa, saya skip dulu ya, itu mungkin besok saya mau bukan mengajarkan, membagikan, kita sama-sama belajar lah. Siapa saya gitu ya, saya bukan siapa-siapa, saya mau sama-sama belajar ya dengan Bapak Ibu. Saya mau membagikan kebenaran firman Tuhan ini supaya kita mengerti. Kan ada orang tuh yang doa-doa sama Tuhan, Tuhan buat saya berhasil. Mungkin kalau saya jadi Tuhan ya, untungnya saya bukan Tuhan. Tetapi kalau saya jadi Tuhan, nah emang kamu gak baca firmanku? Kan saya udah kasih tahu kepadamu jalannya, cara-caranya supaya kamu berhasil. Kenapa masih minta-minta sama saya supaya kamu berhasil? Bapak Ibu paham kan apa yang saya ngomong ini? Nangkep gak sih? Bahwa Tuhan ngajarin cara-caranya supaya kita berhasil. Nah, seberapapun rajin kau berdoa sama Tuhan, minta Tuhan tolong saya, Tuhan supaya saya berhasil, berkati saya supaya berhasil, Tuhan berkati saya supaya beruntung. Misal ya, seberapapun kita doa, selama kita nggak mau dipimpin oleh jalan-jalannya, ya kita nggak mungkin berhasil. Bukan Tuhan yang nggak jawab doa kita. Ya, terima kasih Kakak Estina udah respon. Jadi saya tahu saya nggak ngomong sama diri sendiri. Ya, jadi ya kenapa saya rindu sekali membagikan hal ini, karena saya melihat, saya merasakan, saya mendapat banyak inbox, maksudnya chat yang datang saya lewat inbox. Ya, doakan supaya ini, supaya itu. Ya nggak salah sih berdoa seperti itu, tetapi mungkin kurang tepat ya. Nah, sekarang Bapak Ibu tahu kan kenapa kurang tepat? Karena saya sudah bagikan. Kenapa? Karena Tuhan tidak membuat orang berhasil. Tuhan mengajarkan jalan-jalannya supaya kita berhasil. Ya. Kenapa tadi dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Karena ketika kita toleransi terhadap dosa, ingat Bapak Ibu, kemarin saya udah sering bagikan, kita sedang memberikan surat kontrak kepada si iblis, memberikan hak kepada dia untuk mencuri, membunuh, membinasakan kehidupan kita. Mungkin engkau nggak menuainya sekarang, tetapi mungkin di pertengahan usiamu, atau di akhir usiamu, atau anak cucumu ya. Karena firman Tuhan itu setia ya, dia tidak pernah Tuhan jahat pengen hukum kita. Tapi karena Tuhan itu adalah Tuhan yang adil, kita jangan hanya dengar Tuhan itu kasih. Tuhan itu memang kasih, tapi Tuhan itu adil. Dia pasti akan menegakkan hukum-hukumnya. Kalau dia sendiri tidak menyayangkan anaknya yang tunggal untuk mati di kayu salib, ya, supaya dia bisa menegakkan hukum. Nah, siapa kita? Kita berpikir kita bisa berbuat dosa dan terus hidup di dalam dosa, tetapi bisa menikmati semua janji-janji Tuhan.
Enggak lah ya, enggak seperti itu Tuhan kita ya. Tetapi Bapak Ibu, firman Tuhan ini tidak datang untuk menghakimi Bapak Ibu. Selalu ada jalan keluar karena Tuhan Yesus sudah membayar setiap kutuk dosa kita di atas kayu salib ya. Nah, apa yang harus kita lakukan kalau kita saat ini masih ada di dalam dosa, masih hidup di dalam dosa? Datang cepat-cepat sama Tuhan, mohon ampun ya. Minta darah Yesus yang menghancurkan, menghapuskan setiap kutuk dosa kita supaya si iblis udah gak punya lagi akses. Jadi surat kontraknya itu supaya dirobek ya. Kita robek surat kontraknya. Yang ngerobek siapa? Tuhan apa kita? Ya saya mau mengajak Bapak Ibu semua, kita sama-sama cerdas. Kita kan misal kalau saya berbuat dosa gitu, misalnya saya udah serakah, ya saya kan yang berbuat dosa. Yang bikin surat kontrak siapa? Saya apa Tuhan? Apa iblis? Saya dong, saya yang buat surat kontrak sama iblis, memberikan dia akses untuk mencuri, membunuh, membinasakan saya karena saya sudah berdosa, misal ya. Betul kan? Nah, jadi kalau saya mau keluar dari kontrak itu, yang bikin saya keluar siapa? Saya, Tuhan, atau iblis? Saya mau ngajak Bapak Ibu untuk kita sama-sama cerdas ya. Yang bikin saya, nah betul Kak Vivi, ya betul Bu Nova. Saya dong, orang saya yang bikin surat kontrak. Kalau saya mau keluar, ya saya yang harus merobek surat kontrak itu. Masa saya minta tolong sama Tuhan? Ya boleh juga sih, cuma saya membagikan ini supaya Bapak Ibu paham ya. Ya nggak salah Bapak Ibu doa sama Tuhan, nggak salah ya. Tapi kita kan, makanya kemarin saya membagikan bagaimana caranya supaya kita bisa keluar dari istilahnya belenggu dosa. Dan Bapak Ibu, bukan belenggu dosa, maksudnya belenggu akibat dosa ya. Nah, ketika kita bikin surat kontrak dengan si iblis kan sudah punya hak dalam hidup kita. Untuk ngeluarin si iblis itu nggak bisa dengan cara lembut, ya, nggak bisa dengan cara manis-manis. Iblis, saya sudah nggak mau sama kamu keluar ya. Nggak bisa seperti itu, ya. Bapak Ibu perhatikan kalau saya mendoakan orang yang sakit, keluar. Ya, si iblis itu harus dikeluarkan dengan paksa. Kalau kita udah buka pintu buat dia masuk dalam hidup kita untuk mencuri, membunuh, membinasakan hidup kita, ya, membinasakan keuangan, mungkin bisa membinasakan kesehatan kita harus usir dengan tegas, ya. Sebetulnya masih banyak sih yang sebetulnya saya mau bagikan kepada Bapak Ibu mengenai hal ini. Lanjut besok kali ya, udah pukul 5 nih. Cepet banget. Ya, kita harus dengan tegas kita usir dia, dan dengan doa-doa peperangan rohani ya. Makanya saya membagikan kepada Bapak Ibu senjata-senjata apa yang bisa kita pakai supaya kita bisa melawan, supaya kita bisa ngeluarin si iblis, si pencuri itu dari hidup kita. Ya kan? Oke, saya rasa sudah cukup, sudah mau pukul 5. Nanti kalau kepanjangan Bapak Ibu juga bosen dengerin saya ngomong ya. Jadi sebetulnya mengenai topik ini saya ada beberapa hal yang mau saya bagikan lagi. Ya, kalau Tuhan berkenan saya lanjutkan besok, kalau enggak kita lanjut dengan the weapons of war. Maksudnya apa? Senjata-senjata perang. Ya, oke, Bapak Ibu, terima kasih. Mari kita tutup dalam doa. Roh Kudus, terima kasih Engkau yang sudah berbicara lewat hamba-Mu ini. Engkau yang sudah menerangi setiap mata hati dari anak-anak-Mu yang ada di live room ini, sehingga mereka mengerti kebenaran firman Tuhan, sehingga mereka bangkit menjadi lebih daripada pemenang dalam setiap aspek kehidupan mereka.
Kebenaran-Mu itu yang akan bersinar dalam hidup mereka, yang akan memimpin setiap langkah kaki kami, sehingga rencana-Mu itu yang indah, yang luar biasa, dahsyat, yang jauh melebihi dari apa yang dapat kami bayangkan, yang akan tergenapi dalam kehidupan setiap kami yang ada di sini. Terima kasih Roh Kudus, saat ini hamba-Mu membawa setiap anak-anak-Mu yang ada di live room ini ke hadapan-Mu. Berkatilah setiap anak-anak-Mu yang ada di live room ini. Saat ini saya melepaskan berkat atas Bapak Ibu semua, berkat sukacita, kasih Tuhan, damai sejahtera daripada Bapa Surgawi mengalir memenuhi hati dan pikiranmu saat ini. Engkau yang khawatir, engkau yang cemas, engkau yang takut saat ini. Roh-roh intimidasi saya hancurkan, saya patahkan dalam hidupmu. Keluar dalam nama Tuhan Yesus. Digantikan dengan sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan. Engkau yang sedang sakit saat ini, angkat tanganmu atau taruh tanganmu di bagian tubuhmu yang sedang sakit. Saat ini saya melepaskan berkat kesembuhan. Terima kasih Roh Kudus. Jamah setiap bagian tubuh yang sedang sakit saat ini, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki, setiap sel, setiap jaringan, setiap organ tubuh, setiap tulang-tulang yang sakit, yang gak normal, sekarang kuasa Tuhan mengalir menjamah tubuh Bapak Ibu semua. Jadilah engkau bebas, roh sakit penyakit keluar dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus sudah membayar setiap harga dari kutuk dosamu, dari kutuk sakit penyakit, sudah hancur, sudah patah atas hidupmu. Sekarang jadilah bebas, kesembuhan mengalir, menyembuhkan setiap bagian tubuhmu yang sedang sakit. Kesembuhan mengalir, menyembuhkan engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, terima dengan iman. Sel-sel tumor, sel-sel kanker, saya kutuk sampai ke akar-akarnya, mati dalam nama Tuhan Yesus. Saya cabut keluar semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, jadilah engkau bebas, kesembuhan mengalir. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, engkau sudah menjamah, engkau sudah menyembuhkan anak-anakmu yang sedang sakit. Ya, semua fungsi dari organ tubuhmu berfungsi dengan normal. Tekanan darahmu normal, hormonmu normal. Dalam nama Tuhan Yesus, sakit-sakit di sendi-sendimu sembuh sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Sakit di kepalamu juga sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Asam lambungmu juga normal dalam nama Tuhan Yesus. Gula darahmu normal dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu rasakan ketika saya berdoa kesembuhan? Boleh tulis di komentar ya. Saya merasa kuasa Tuhan sudah menjamah Bapak Ibu ya. Saya percaya kuasa Tuhan itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu ya. Di tempat Bapak Ibu juga saya percaya Bapak Ibu bisa mengalami dan merasakan kuasa Tuhan ya. Oke, saat ini saya mau memberkati Bapak Ibu yang sedang ada di dalam pergumulan ekonomi, keuangan ya. Gak mustahil ketika kuasa Tuhan bekerja dan kita mengucapkan firman Tuhan. Ya, ada kuasa ya yang sebentar saya sambil baca komentar jadi nggak konsen, mohon maaf. Ya, Bapak Ibu yang sakit yang mau didoakan secara khusus, nanti boleh klik tombol tamu, tuliskan di komentar, atau yang mau bersaksi, monggo silahkan ya. Klik tombol tamu, tuliskan di komentar, saya akan undang naik ke atas. Ya, jadi tadi sampai mana ketika hamba Tuhan atau orang yang diurapi Tuhan mengucapkan kata-kata berkat atau kata-kata nubuatan,
dan ada kuasa Tuhan, bukan karena hamba Tuhannya tetapi karena ada kuasa Tuhan, maka engkau terima dengan iman ya. Karena ada sesuatu yang terjadi di dalam dunia roh. Ingat, segala sesuatu terjadi dulu di dalam dunia roh, baru termanifestasi dalam dunia yang jasmani. Ya, oke, saya berdoa untuk Bapak Ibu, darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh, jiwa, rohmu, hancurkan, patahkan setiap belenggu kutuk penyembahan berhala, kutuk masa depan, kutuk langit tembaga sudah hancur, sudah patah demi nama Tuhan Yesus. Setiap roh-roh jahat, roh-roh yang mencuri berkat-Mu, saya ikat, saya hancurkan, saya patahkan kuasanya atas hidupmu. Saya usir keluar dari hidupmu dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang saya melepaskan berkat Tuhan atas engkau. Tingkap-tingkap langit dibuka, dicurahkan berkat Tuhan hingga berkelimpahan atas hidupmu, atas pekerjaanmu, atas usahamu, atas toko-tokomu, atas pabrikmu, atas segala sesuatu yang kau pegang. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan berlimpah-limpah. Engkau diberkati untuk menjadi berkat dimanapun engkau berada. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, saya merasakan kuasa Tuhan mengalir dengan deras. Saya nggak tahu di tempat Bapak Ibu, saya percaya ya Bapak Ibu juga merasakan hal yang sama. Ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu yang mau bersaksi, boleh tuliskan di komentar, boleh ya klik tombol tamu juga boleh. Tadi saya melihat ada kesaksian, siapa ya tadi ya. Ya, terima kasih ya. Kakak Ferry agak ringan di bagian kepala, puji Tuhan ya. Tadi ada yang ngomong apa, siapa ya, Kakak Bejo ya, Faustina ada rasa hangat, terima kasih doanya ya. Terima kasih Kakak Pimping, saya sudah sembuh ya, puji Tuhan ya. Kakak siapa ini, oh iya saya lupa pakai kacamata, pantes nggak terlalu. Nah, kan lebih enak begini. Kakak Raris ya, tangan kiri saya selalu bergerak jika didoakan. Oh ya, itu kuasa Tuhan ya. Puji Tuhan. Terima kasih doanya ya, sama-sama Pak Yosef. Ya, percaya ya Kakak bangun grosir, nggak ada yang mustahil. Ya, sebetulnya saya mau membahas lebih banyak tentang ini ya, tentang tapi ya besok aja ya kita teruskan ya. Terus oke, Bapak Ibu, sambil membaca komentar saya mengajak Bapak Ibu menaikkan pujian ya. Terima kasih Bu Nova, lega merinding, terima kasih Cece. Oke, sama-sama. Oke, saya masih membuka kesempatan bagi Bapak Ibu yang sakit untuk didoakan secara khusus. Sebelumnya mari kita naikkan pujian. Kita naikkan pujian, Yesuslah penolongku. Yesus yang akan menjadi penolong kita, yang selalu menjadi penolong kita ya. Di luar Tuhan Yesus, siapakah dan apakah yang bisa kita harapkan? Terima kasih Kakak Joy untuk kumisnya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Yesuslah penolongku, Yesus tempat aku berlindung. Satu rasa takut, pegang tangan Yesus, kuat hatiku. Ku terima berkat-Mu,
janjimu. Ya, Kak Kristina, terima kasih. Padu melimpah lalu. Yesuslah penolongmu, Yesus tempat engkau berlindung. Saat kau rasa takut, pegang tangan Yesus, kuat hatimu. Ku terima berkat-Mu, ku terima janji-Mu, ku terima hidup yang penuh melimpah selalu. Ku terima berkat-Mu, ku terima janji-Mu, ku terima hidup yang penuh melimpah selalu, melimpah selalu. Penolongku, makasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk pelayanan hari ini. Terima kasih Engkau sudah menjamah setiap anak, setiap anak-anak pun dengan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kami mau memasuki hari yang baru dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh sukacita. Karena kami tahu bahwa janji-Mu ya dan amin. Kami akan melihat kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kami. Kami akan melihat mukjizat demi mukjizat. Kami akan melihat terobosan demi terobosan. Kami akan melihat kebaikan dan mengejar-ngejar setiap kami dalam sepanjang kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Ya, Bapak. Semuanya yang sudah bergabung, saya rasa semuanya sehat ya. Puji Tuhan. Kalau begitu saya pamit dulu ya. Dan sampai ketemu besok pagi pukul 4 pagi. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Pimping, Bu Evi, Kakak Lancar Jaya, Kakak Dewi. Semangat terus ya. Ya, Kakak Pimping terima kasih, Bu Mercy, dan Kakak Hotman, Pak Kusbianto, dan Bu Esther, terima kasih Bu Meliana, Kakak Ferry, Kakak Bunda Agin, Bu Hesti, terima kasih Kakak ya, Kakak Nova dan semuanya. Shalom semuanya. Ya, Bu Olga, terima kasih ya. Sampai jumpa besok pagi.